Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Yeay, pagi ini kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa jiwaku diselamatkan. Hosana bagimu Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Engkau baik Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa katakan jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang membawa hati dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami berterima kasih Tuhan sudah begitu baik bagi kehidupan kami. Sampai saat ini kami sehat. Kami kuat. Semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami pulang mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mendapat sukacita yang baru. Mendapatkan kedamaian yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hikmat yang baru Tuhan terus tambah-tambahkan. Dan biarlah apa disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada roh yang tidak suka dengan ibadah kami, kami umat-Mu sepakat hati usir kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus bebaskan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Satu kali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Tidak ada pribadi lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang menerima kami apa adanya, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku datang menunggu-Mu, ya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari naikkan dengan ucapan syukur. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama kita angkat pujian. Seperti rusa yang kami merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Amin. Hatiku datang menunggu-Mu, bagai tanah gersang
isi hatiku dan bawaku Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah ketabahan kasih-Mu. sanggup melakukan segala mujizat bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka.
sanggup memulihkan hidupmu. Katakan dengan sungguh, Dia sanggup. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Amin Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Amin. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Sorakan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang kekal. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya. Allah sanggup melakukan, amin, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Yeah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan, kuasanya
tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Sebab kebaikannya dari hari ke hari kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah bertunda, kesetiaan-Mu tak limpahkan bagiku. Katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, kejayaan-Mu selalu menyertai hidupku, selalu menyertai tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu pegang erat tangan-Mu. Sekali lagi kita katakan, tak berkesudahan rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu besar kejayaan-Mu selalu menyertai hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Mohon perhatiannya, ibadah pramyut ditiadakan. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan menambahkan beberapa pengumuman. Yang pertama KKR, saudara bisa lihat sendiri di tayangan belakang. Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 jam 6:30 malam dengan tema Pintu Terbuka. Pembicara Pendeta Andrew Nugraha. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita menghadiri ibadah KKR besok di tempat ini. Kemudian
Prime Youth saya tekankan kembali tanggal 1 Juni itu ditiadakan. Jadi harap bagi kaum pemuda tanggal 1 Juni ditiadakan Prime Youth. Kemudian pengumuman yang terakhir Prime Youth Camp tanggal 17 sampai 18 Juni. Ini biaya pendaftarannya gratis khusus bagi anak-anak muda. Boleh mendaftar ke Fani dan Widi, nomor ada tertera di layar belakang, jadi pemuda bisa menghubungi, gratis ya. Jadi saya harap semua pemuda untuk bisa mendaftarkan diri secepatnya. Itu saja pengumuman tambahan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sangat peduli akan kehidupan kami, akan setiap persoalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Dengan sungguh kita katakan satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita, amin Tuhan, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Engkau mengerti Tuhan, mengerti. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kami sering bertanya Tuhan, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti,
dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Buka mata saudara, saudara lihat saya. Berapa banyak saudara percaya apapun yang saudara alami, saudara tidak pernah sendiri. Apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, sedang jalani hari ini, sedang harus hadapi tantangan itu hari ini, selalu ada tangan Tuhan yang menyertai, selalu ada mata Tuhan yang melihat kepada saudara, dan selalu ada Allah yang peduli terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudara percaya itu? Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Hei, hari ini memang kita bangun hujan, tapi tidak perlu membuat kita loyo sekali, betul? Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Hei, Bapak Ibu, apakah loyo sekali karena terlalu banyak tekanan hidup? Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, katakan, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Buka bersama saya dan baca bersama dengan saya dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. 1, 2, 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11,
Tuhan mau berdoa sekali lagi, biar dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, dari yang sedang hadir di sini sampai yang sedang menyaksikan secara online, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami percaya 2024 tidak akan menjadi tahun yang biasa-biasa. 2024 tidak akan menjadi tahun yang lumayan. 2024 tidak akan jadi tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi 2024 akan menjadi tahun yang penuh dengan berkat, yang akan diberkati, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan mujizat Tuhan. Berbicara untuk kami di dalam nama Yesus. Semua orang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Kita baru saja membaca kisah tentang penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya bicara banyak tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Kita tidak bisa baca sampai selesai karena pasti panjang sekali. Tapi satu hal yang kalau saudara lihat di sana dikatakan, berkatalah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu adalah hari pertama Tuhan menciptakan. Kemudian Tuhan berkata, hendaklah ada ruang yang kosong, maka terjadilah, terpisahlah langit dan bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu hari ini bukan masalah bagaimana Tuhan menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia. Tetapi cara Tuhan menciptakan yang kita ingin belajar hari ini. Kalau saudara lihat dalam Kejadian tadi, ketika Tuhan mau menciptakan segala sesuatu, ayat 3 dikatakan di sana, berkatalah Allah, jadilah terang. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, berkatalah Allah, hendaklah ada ruang kosong untuk memisahkan air yang di bumi dan air yang di atas bumi. Ayat yang ke-9, berkatalah Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Semua kisah dari penciptaan langit dan bumi semuanya terjadi karena berkatalah Allah. Artinya apa? Kata-kata kita itu mengandung kuasa. Kata-kata kita memiliki kuasa untuk menciptakan sesuatu. Kata-kata kita memiliki kuasa untuk membuat apa yang saudara inginkan dalam pikiran jadi kenyataan. Kalau saudara mau sakit, silahkan ucapkan penyakit setiap hari dalam tubuhmu, maka engkau pasti akan sakit. Kalau engkau mau sembuh, jangan bicarakan tentang penyakit, tapi bicarakan tentang kesembuhan, maka tubuhmu akan mendengar apa yang kau ucapkan dan tubuhmu akan melakukan apa yang kau ucapkan. Kenapa? Karena di dalam kata-kata kita sudah diberikan kuasa Tuhan untuk menciptakan. Katakan bersama dengan saya, di dalam kata-kata saya, sekali lagi, di dalam kata-kata saya ada kuasa untuk menciptakan. Sekali lagi, di dalam kata-kata saya ada kuasa untuk menciptakan. Saudara tahu bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu? Berapa banyak anak-anak Allah yang diberi kuasa oleh Tuhan di sini? Lambaikan tangan saudara. Coba lihat kiri kanannya, yang angkat tangan bilang ini, kau itu harusnya punya kuasa. Coba lihat kiri kanannya, diangkat tangan atau enggak? Kita punya kuasa untuk menciptakan. Amin. Nah, ketika 17 Agustus 1945 Indonesia dideklarasikan untuk menjadi negara yang merdeka. Betul? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah sebelum 17 Agustus sudah banyak orang yang membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia? Sudah ada? Apakah sudah ada orang yang sudah beradu argumentasi memikirkan bagaimana Indonesia harus merdeka? Sudah ada? Saya yakin sudah ada. Bahkan ada tim yang diciptakan, yang dibentuk oleh Presiden Soekarno untuk memikirkan bagaimana Indonesia akan merdeka. Tetapi sebelum dideklarasikan, kemerdekaan itu belum jadi kenyataan. Betul? Sebelum dideklarasikan, kenyataannya bahwa Indonesia merdeka belum ada. Sampai 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dideklarasikan oleh Presiden Soekarno bersama Bung Hatta dan seluruh para menteri zaman itu bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Maka sejak saat itu Indonesia
adalah negara yang merdeka. Begitu juga dengan apa yang kita ucapkan setiap hari. Saya menulis ini, tidak ada yang terjadi sampai kita mendeklarasikannya. Sekali lagi, tidak ada yang terjadi sampai kita mendeklarasikannya. Sebelum saudara mendeklarasikan, tidak ada yang terjadi. Nah, perhatikan Bapak Ibu, saudara berpikir bahwa saudara adalah orang yang diberkati, adalah hal yang berbeda dengan ketika saudara ucapkan, saya adalah orang yang diberkati. Sekali lagi ya, berpikir bahwa kita adalah orang yang diberkati dengan mengucapkan bahwa saya adalah orang yang diberkati, itu adalah dua hal yang berbeda. Karena ketika saudara mengucapkan bahwa saya adalah orang yang diberkati, saya adalah orang yang sembuh, saya adalah orang yang diampuni Tuhan, saya adalah orang yang diberkati Tuhan, saudara sedang membuat kata-katamu jadi kenyataan. Sekali lagi, ketika kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang diberkati, saya adalah orang yang disembuhkan, saya adalah orang yang diampuni, saya adalah orang yang dikuduskan, saat itu juga kata-kata kita yang kita deklarasikan berubah menjadi kenyataan. Itulah sebabnya penting sekali sampai Tuhan tulis dalam Kejadian bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tidak pernah di dalam ayat Alkitab dikatakan, maka berpikirlah Tuhan untuk menciptakan bumi. Maka berpikirlah Tuhan untuk menciptakan langit. Enggak. Berkatalah Allah. Penting sekali kita mengerti hari ini bahwa perkataan yang saudara ucapkan itu memiliki kuasa untuk jadi kenyataan. Artinya apa? Kalau saudara tidak mau apa yang saudara ucapkan jadi kenyataan, jangan ucapkan. Sekali lagi, kalau kita tidak mau melihat apa yang kita ucapkan jadi kenyataan, jangan pernah ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan itu yang akan jadi. Di dalam mulut kita ada kuasa untuk menciptakan. Ada orang-orang tertentu kalau lagi marah, kata-katanya dia tidak bisa kontrol. Bertengkar sama istrinya selalu ngomongnya gini, cerai saja. Habis itu kalau malam dia berdoa, Tuhan berkati pernikahan kami. Kira-kira Tuhan bingung? Tuhan bingung. Kenapa? Di satu sisi kata-katanya selalu mau bercerai, di sisi lain dia mau minta pernikahannya diberkati. Ada orang-orang tua kalau lagi marah sama anaknya, kau itu bodoh sekali, mati saja kau. Begitu anaknya sakit, belum mati, dia sudah kayak orang setengah mati. Kenapa? Karena apa yang dia ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Hei, berapa banyak Bapak Ibu senang lihat anak-anaknya sakit? Berapa banyak Bapak Ibu di sini senang lihat anaknya sehat? Tidak ada juga, oh cuma 3-4 orang. Terus yang lain? Setengah mati atau mati Pak, saya tidak peduli. Sekali lagi, berapa banyak Bapak Ibu yang suka lihat anaknya sehat dan diberkati Tuhan? Amin. Ketika saudara ingin lihat anakmu sehat dan diberkati Tuhan, jangan ucapkan hal-hal yang kau tidak mau. Amin. Ada orang-orang tertentu, ada bos-bos, para pimpinan-pimpinan perusahaan, kalau marah sama anak buahnya, kata-katanya tidak terkontrol. Dasar kau bodoh, tolol, tidak punya sekolah. Loh, kalau dia punya sekolah, dia pintar, dia jadi bos. Saudara punya kompetitor. Betul ya? Tuhan taruh dia di sana karena Tuhan tahu kemampuannya. Nah, kita jadi pimpinannya. Kalau saudara mau lihat bisnismu diberkati, saudara harus punya orang-orang yang baik di dalamnya, betul? Kalau saudara mau punya orang-orang yang baik di dalamnya, mau punya pekerja yang baik, jangan ucapkan hal-hal yang kau tidak mau. Pak, tapi pegawai saya memang bodoh sekali. Kasih sekolah, kasih training. Jangan ucapkan hal-hal yang buruk. Karena hal-hal yang buruk itu yang akan terjadi. Hal-hal buruk itu yang akan jadi dalam pikiran kita dan dalam kenyataan hidup kita. Karena tadi saya sudah sampaikan, tidak ada yang terjadi sampai kita mendeklarasikannya.
Saudara mau sembuh, apa yang saudara ucapkan? Apakah yang saudara ucapkan adalah bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan saya? Atau kayak sakit lagi? Apa yang saudara bahasakan setiap hari? Apa yang saudara ucapkan setiap hari di rumah? Itu yang akan jadi kenyataan. Janji Tuhan bukan hanya perlu diingat, tetapi perlu diucapkan. Karena sekali lagi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, tidak ada ayat yang berkata maka berpikirlah Tuhan dan jadilah bumi. Tidak ada. Berkatalah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pak, kalau saya cuma berkata-kata dalam hati, sekali lagi, berkata-kata dalam hati itu bagus. Tapi saudara perlu mengucapkannya sampai telingamu mendengarkannya. Sekali lagi, berkata-kata dalam hati itu baik. Tapi engkau perlu mengucapkannya sampai telingamu mendengarkannya. Amin. Saudara mau lihat anak-anakmu punya hari-hari yang baik, ucapkan. Doakan dia, pegang tangannya, ucapkan, Papa berkati kau hari ini jadi orang yang luar biasa. Ucapkan sampai suaramu mendengar, sampai anakmu mendengar, sampai keluargamu mendengar. Pak, saya malu-malu kalau ucapkan, Pak. Loh, kalau saudara malu-malu mengucapkan, berarti saudara tidak ingin itu jadi kenyataan. Kalau Tuhan malu-malu, berkatalah Tuhan, maka jadilah terang. Dan Tuhan malu-malu mengucapkannya. Kira-kira hari ini ada terang? Tidak ada. Itulah sebabnya penting Tuhan taruh ayat yang berkata, berkatalah Allah. Di dalam Yoel pasal yang ketiga dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Katakan sama-sama, aku ini pahlawan. 2, 3. Bisakah lebih baik dari itu? 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Aku ini pahlawan. Bahasa Inggrisnya berkata, let the weak say, I am strong. Biarkan orang yang lemah berkata, aku kuat. Sekali lagi, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Ketika engkau lemah, engkau rasa tidak enak badan, kau rasa tidak berdaya. Apa yang kau ucapkan? Aduh, rasanya hari ini tidak menyenangkan ya. Rasanya encok kukumat lagi. Atau kau berkata, saya tahu saya lemah, tapi saya mau katakan saya kuat di dalam Tuhan. Itu pilihan. Karena firman Allah sudah berkata, biarlah yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. I am strong. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Nyanyikan sama-sama lagu ini, katakan, kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata,
karena perbuatannya pada kita. Syukur. Kalau engkau lemah, katakan engkau kuat. Pak, tapi kan saya rasanya saya lemah. Betul. Engkau sedang mengakui kelemahanmu saja, atau engkau sedang berkata, saya lagi rasa saya loyo, tapi saya tahu Tuhanku kuat dan Tuhanku akan memberikan kekuatan kepada saya. Itu pilihan. Bapak Ibu yang punya bisnis, salah satu tips saya adalah ini. Ketika engkau pagi-pagi kumpulkan karyawanmu dan lakukan morning briefing. Morning briefing itu adalah hal yang biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan besar. Tiap pagi mereka kumpul, supervisor kumpul dengan timnya dan lain sebagainya. Satu divisi kumpul dengan semua timnya. Mereka melakukan morning briefing. Kenapa perlu morning briefing? Karena morning briefing itu saat dimana engkau memberikan fokus kembali kepada semua timmu untuk melakukan pekerjaan di hari itu. Pak, kenapa harus morning briefing Pak? Kami kalau pagi-pagi sudah sibuk Pak, harus atur ini, harus atur itu. Betul, Anda pagi-pagi atur ini, atur itu. Tetapi Anda mau berhasil atur atau tidak, itu tergantung dari morning briefing Anda. Kenapa? Karena begini, setiap hari ketika kita berangkat kerja, berapa banyak Bapak Ibu yang berangkat kerja selalu hati gembira, sampai di tempat kerja pasti gembira. Tolong angkat tangan. Oke. Berapa banyak Bapak Ibu yang berangkat dari rumah gembira, tapi di tengah jalan tiba-tiba ada orang potong di jalan, tiba-tiba ada mobil yang tiba-tiba ngerem, tiba-tiba ada orang nyebrang, dan itu bikin saudara bete. Sampai di kantor saudara bete. Tolong angkat tangan. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Tidak ada yang angkat tangan. Berarti semua orang di sini malaikat. Bukan malaikat maut kan ya? Hei, kalau saudara adalah manusia yang normal, rasa bete itu adalah hal yang biasa. Setuju dengan saya? Betul ya? Nah, sama pegawai kita, karyawan kita ketika berangkat dari rumah, siapa yang menjamin bahwa ketika dia berangkat dari rumah pasti dia dalam kondisi menyenangkan? Belum tentu. Berapa banyak karyawan kita atau Anda yang berangkat dari rumah, sebelum berangkat dari rumah Anda bertengkar dulu dengan pasangan. Anda bertengkar dulu dengan tetangga, Anda jengkel dulu gara-gara orang parkir mobil di depan rumah Anda tidak bisa keluar. Sering seperti itu? Pernah mengalami seperti itu? Anda mau keluar rumah, tiba-tiba dapat telepon yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba ada tukang tagih, tiba-tiba pinjol menelpon. Tiba-tiba semuanya berantakan hari itu. Saya mau tanya, apakah Anda tiba di tempat kerja Anda dalam kondisi hati gembira atau lagi bad mood? Pasti bad mood kan? Normalnya seperti itu. Nah, fungsi morning briefing adalah saudara mengumpulkan semua orang, saudara kasih tahu tugas dan tanggung jawabnya hari ini, mengembalikan fokusnya orang yang tadi bete, gara-gara mau pergi kerja bertengkar dulu, gara-gara anaknya tidak bisa diatur, gara-gara ada mobil yang parkir sembarangan, gara-gara ada orang potong jalan. Pada saat morning briefing dilakukan apa yang dilakukan, saudara merefokuskan kembali, membuat fokus tim Anda kembali pada apa yang harus diselesaikan hari itu. Dan saudara lihat, ketika saudara melakukan morning briefing, hari itu tim Anda akan lebih efektif bekerja. Nah, di satu perusahaan yang saya pegang, mereka punya karyawan yang berantakan, selalu datang terlambat, tidak tanggung jawab, kesalahan produksi begitu tinggi, defeknya sangat tinggi, dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan? Saya kumpulkan semua para tim mereka dan saya bilang begini, mulai besok kalian harus morning briefing. Dan morning briefingnya tidak morning briefing yang seperti biasa. Biasanya kan hanya sekedar yel-yel, sekedar ya loncat-loncat sedikit. Mereka saling memberi semangat. Tapi saya mau mulai besok morning briefingnya ditambahkan. Apa yang saya mau ditambahkan adalah ini. Saya mau kasih kata-kata yang harus mereka lakukan. Contoh,
Saya buat beberapa kalimat sederhana. Saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Saya tambahkan, saya tanggung jawab, saya orang yang dipercaya, saya orang yang bisa diandalkan. Saudara tahu apa? Mereka ucapkan itu sama-sama setiap hari. 3 bulan kemudian dicek absensinya. Dulu yang terlambat itu bisa 80 orang. Sekarang yang terlambat 10 orang. Itu pun terlambat karena benar-benar terlambat. Karena ban bocor, ada kejadian yang tidak bisa mereka elakkan. Tapi bukan karena terlambat bangun. Saudara tahu alasan terlambat mereka apa? Terlambat bangun, WC masih penuh. Karena satu rumah 20 orang WC cuma 1. Dan mereka bangun 7:30, masuk kerja jam 8. Ya bagaimana bisa lah. Betul ya. Akhirnya mereka mulai belajar bertanggung jawab untuk hidup mereka. Mereka belajar bangun lebih awal. Saudara tahu kesalahan produksi yang setiap hari tinggi sekali. Tiba-tiba mulai turun. Karena mereka tanpa mereka sadari ketika mereka berkata, saya orang yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Kata-kata itu masuk di dalam alam bawah sadar mereka. Dan mereka tanpa mereka sadari, mereka belajar jadi orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Kenapa? Sebelum kata-kata diucapkan, kata-kata itu tidak jadi kenyataan. Tapi ketika kita mengucapkannya, kita memberikan kuasa atas ucapan itu dan ucapan itu jadi kenyataan. Entahkah kata-kata itu positif atau negatif, dua-duanya punya kuasa untuk jadi kenyataan. Tinggal saudara memilih, saudara mau yang jadi adalah hal yang positif atau jadi hal yang negatif. Itu pilihan. Seorang profesor di Jepang melakukan sebuah penelitian. Mamoru Emoto melakukan penelitian dalam bentuk air. Dia taruh air di dalam satu botol, dia kasih tulisan A, botol B dia kasih tulisan B. Setiap hari botol A dia ucapkan berkat. Kamu itu botol yang bagus, airnya menyegarkan, airnya baik, airnya enak untuk diminum. Botol B setiap hari dia ucapkan kutuk. Kamu itu air yang tidak baik, air yang tidak berguna, air yang tidak bisa dipakai, dasar air yang tidak tahu diri. Dan saudara tahu, dia melakukan penelitian selama berapa masa. Setiap minggu dia teliti air botol A dan air botol B. Air botol A setiap hari dia ucapkan berkat. Dan waktu dia teliti, air-air itu, kristal-kristal air itu menggumpal menjadi kristal yang sangat bagus sekali. Sementara yang botol B, kristalnya berantakan, tidak bagus, tidak bisa dilihat. Dia pikir kebetulan, dia lanjutkan. Minggu kedua botol A dia ucapkan berkat, botol B dia ucapkan kutuk. Hasilnya kristal-kristal di botol A lebih bagus lagi. Botol B kristalnya hancur. Ternyata kata-kata bisa mengubah kristal air. Dan kata-kata itu juga bisa mengubah hidup saudara. Kata-kata itu bisa mengubah situasi ini. Penelitian lain, diambil tanaman. Tanaman yang sama dari bibit yang sama dimasukkan ke dalam tempat wadah yang berbeda. 2 wadah. Wadah pertama setiap hari diucapkan berkat atas bibit dari pohon tersebut. Yang kedua, tempat kedua setiap hari diucapkan kutuk. Saudara tahu? Bibit yang sama. Ditanam di tanah yang sama. Dengan posisi tempat yang sama modelnya. Diperlakukan yang sama, air dituang setiap hari yang sama. Tapi botol yang tempat wadah pertama diucapkan berkat. Wadah kedua diucapkan kutuk. Saudara tahu? Yang mana yang tumbuh lebih cepat, lebih hijau dan menghasilkan buah? Anda sudah tahu? Di wadah pertama. Tumbuhan loh. Dia tidak ngerti apa-apa. Tapi ketika kau ucapkan berkat Tuhan, walaupun itu cuma tumbuhan, dia akan tumbuh sangat luar biasa. Apalagi hidup saudara, hidup anak-anakmu, hidup keluargamu, hidup suami, istri, orang tua, anak, pekerjaan, bisnis, keuangan.
Keuanganmu mungkin sedang berantakan, tapi apa yang kau ucapkan terhadap keuanganmu itu yang akan membawa berkat Tuhan datang atau berkat Tuhan pergi. Itu pilihan. Kesehatanmu masih berantakan, anak-anakmu masih tidak bisa diatur, keluargamu masih berantakan, suamimu masih tidak jelas di mana. Tetapi kata-katamu yang akan membawa kuasa Tuhan mengerjakan mujizat, atau kata-katamu yang membuat iblis yang bekerja. It's a choice. Itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Mazmur 91 ayat yang keempat. Ayat 1 sampai 4 di sana dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita suka dengan ayat 3 dan ayat 4. Di sana dikatakan dialah yang melepaskan engkau. Ayat 4 berkata dia akan menudungi engkau. Tuhan akan memberi perlindungan, kesetiaan, perisai dan pagar tembok. Tapi saya memberitahu ayat 3 dan ayat 4 terjadi karena ayat 2 dilakukan. Apa yang dilakukan di ayat 2? Akan berkata kepada Tuhan. Daud berkata kepada Tuhan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Daud berkata, Tuhan engkau adalah Allahku yang kupercayai. Tuhan engkau adalah kubu pertahananku. Tuhan engkau adalah Allah yang melepaskanku. Engkau adalah Allah yang kupercayai. Karena Daud mengatakan itu, maka ayat 3 dan ayat 4 Tuhan menjadi pagar perisainya, Tuhan yang menjadi temboknya terjadi. Kenapa? Karena Daud mengatakan ayat yang kedua. Daud mengucapkan, katakan sama-sama, mengucapkan. Sekali lagi 2, 3. Daud berkata-kata, 2, 3. Katakan, saya harus berkata-kata. Sekali lagi 2, 3. Saya harus berkata-kata. Apa yang kau ucapkan itu yang akan jadi. Bahkan dalam Markus 11 ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa berkata. Barang siapa? Barang siapa? Berkata. Beranjaklah kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Berkata. Itulah hari ini judul khotbah saya adalah deklarasikan. Apa yang kau deklarasikan itu yang akan terjadi. Apa yang kau deklarasikan dalam hidupmu setiap hari itu yang akan terjadi. Apa yang kau deklarasikan setiap hari terhadap kesehatanmu, kepada anakmu, kepada suamimu, istrimu, bisnismu, karirmu, keuanganmu, itu yang akan jadi. Kalau setiap hari yang kau deklarasikan adalah sulitnya hidup, susahnya hidup. Aduh, uangku tidak pernah cukup, gaji tidak pernah cukup. Bos itu dia cuma mikirkan diri sendiri. Kalau setiap hari itu yang kau deklarasikan, jangan heran itu yang akan datang dalam hidupmu. Tapi kalau yang kau deklarasikan, gaji saya pas-pasan. Bos saya tidak kasih saya kelebihan, tapi saya percaya sumber segala sesuatu adalah dari Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup membuat segala sesuatu lebih dari cukup. Maka kau lihat, sumbermu satu-satunya bukan cuma dari gajimu, tapi ada sumber lain yang sanggup memberikan kelebihan, kelimpahan dalam kehidupanmu. Bisnis lagi turun, saya tahu. Hampir semua orang mengeluh, Pak Q1 ini jelek sekali Pak. Yes, saya paham. Q1 lagi berantakan, kita lagi masuk di Q2. Q1 itu kuartal 1, 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret. Kalau di bisnis itu namanya Q1. Kita menghitungnya 1 tahun itu 4Q, 4 kuartal. Kuartal 1 Januari sampai Maret, kuartal 2 April, Mei, Juni, kuartal 3 Juli, Agustus, September, kuartal 4 Oktober, November, Desember. Q1 umumnya memang lagi berantakan.
Dan saya tahu, hampir semua pengusaha ngomong Q1 berantakan Pak. Q1 minus growth. Kalau di bisnis yang lebih advance, lebih maju, mereka tidak bilang turun. Mereka bilang minus growth, pertumbuhannya minus. Kata lain rugi. Saya tahu. Tapi sumbermu siapa? Sumbermu hanya market, pasar, atau sumbermu adalah Tuhan yang sanggup membuat pasar tidak tumbuh, tapi kau punya kelebihan. Pasar mungkin begitu-begitu saja, tidak ada pertumbuhan. Tapi kau lihat tangan Tuhan menolong sehingga biasanya ada begitu banyak biaya-biaya tak terduga terjadi. Sekarang di Q1 bisa tidak ada biaya-biaya aneh-aneh. Bukankah itu berkat Tuhan yang luar biasa? Betul? Apa yang sedang kau hadapi? Pertanyaannya sederhana, bukan apa yang kau hadapi, tapi apa yang kau deklarasikan terhadap apa yang kau hadapi, itu yang penting. Sekali lagi, bukan apa yang kau hadapi, sakitmu mungkin tidak berubah, tapi apa yang kau deklarasikan terhadap penyakitmu, itu yang akan mengubah penyakitmu menjadi lebih parah, atau engkau melibatkan Tuhan untuk menjadikan mujizat dari sakit menjadi sembuh. Apa yang kau deklarasikan, itu yang akan menjadi kenyataan. Mungkin kau berkata, saya menulis ini, apa yang terus menerus engkau ucapkan, itu yang akan terjadi. Deklarasikan dulu, baru kemudian itu akan terjadi. Saudara orang yang minder, saya tahu kita orang Indonesia kebanyakan orang minder, banyak yang minder. Saya enggak pede Pak, saya rasanya enggak enak Pak, sungkanan Pak. Oke, saudara orang yang minder, ketemu orang tidak percaya diri, ketemu orang tidak enakan dan lain sebagainya. Saudara mau jadi orang minder, saudara yang harus mendeklarasikan terhadap hidupmu. Apa yang harus kau lakukan? Selama 21 hari berturut-turut sebelum kau pergi keluar dari kamarmu pergi bekerja, kau lihat di cermin dan kau bilang ini, hey, kau adalah anak Allah yang diciptakan dengan keunikan, kau diciptakan oleh kuasa Allah dan ada berkat Tuhan, ada urapan Tuhan, ada hikmat Tuhan menyertaimu, engkau akan jadi berkat buat banyak orang dan hari ini engkau jadi orang yang kuat, yang tidak lemah, tapi engkau akan menjadi kuat dan orang yang diberkati Tuhan. Kau keluar dari kamarmu, tarik badanmu, tatap ke depan. Selama 21 hari berturut-turut kau ucapkan itu dan kau keluar, tarik badanmu. Hari ke-22 kau akan jadi orang yang tidak minder lagi. Kenapa? Minder itu masalah di sini. Masalah di pikiran. Tidak mampu itu masalah di pikiran. Tidak pede itu masalah di pikiran. Kalau saya nanti ngomong ini, orang pikir saya siapa? Saya mau beritahu, masalah di pikiran. Kalau engkau setiap hari mendeklarasikan apa yang kau ingin terjadi, kau akan lihat mujizat Tuhan luar biasa akan terjadi. Setiap pagi ketika saya bangun, saya bilang terima kasih Tuhan, saya kuat, saya sehat, saya beruntung dan saya diberkati. Saya tahu ada hikmat Tuhan menyertai saya tahu ada kuasa Allah menyertai saya setiap hari. Kenapa? Saya tahu apa yang saya ucapkan itu yang akan terjadi. Saya menulis ini di Instagram saya, kamu tidak bisa hidup dalam kesuksesan jika setiap hari yang dibicarakan adalah kegagalan. Sekali lagi, kamu tidak bisa hidup dalam kesuksesan jika setiap hari yang dibicarakan adalah kegagalan. Apa yang sering kamu bicarakan akan menjadi masa depanmu. Sekali lagi, apa yang sering kamu bicarakan akan menjadi masa depanmu. Saudara mau tahu orang itu masa depannya seperti apa? Gampang. Ngobrol aja sama dia 10 menit. Dengarkan apa yang dia cerita. Kalau yang dia cerita selalu masalahnya, sakitnya, tidak beresnya hidupnya, keluarganya yang berantakan. Itu yang akan terjadi. 5 tahun lagi dia pasti akan kayak gitu.
Tapi kalau yang dia ceritakan adalah, saya sekarang sedang berjuang, saya punya masalah, tapi saya tahu saya bisa hadapi, saya tahu Tuhan selalu beri saya kekuatan, dan saya bisa melampaui segala sesuatu lebih dari apa yang saya pikirkan dan doakan. Saudara lihat 5 tahun ke depan, dia akan jadi orang yang sangat diberkati Tuhan, jadi orang yang sukses yang akan melampaui banyak hal. Jadi apa yang saudara ucapkan hari ini, apa yang saudara bahas hari ini, itu yang akan menjadi hidupmu 5 tahun akan datang. Saya tahu banyak pengusaha di sini, banyak teman-teman pebisnis sini yang startnya bukan siapa-siapa. Startnya dari orang biasa, enggak punya apa-apa. Hari ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, itu yang jadi kenyataan. Pak, tapi sulit Pak. Saya tahu tidak mudah. Tapi apa yang kau deklarasikan itu yang akan terjadi. Kau lagi sakit, apa yang kau deklarasikan? Sakitmu? Atau kau berkata, saya tahu dokter vonis saya kanker, tapi saya percaya kata akhir bukan dari dokter, tapi kata akhir dari Tuhan. Atau saudara divonis kanker, dan yang saudara lakukan adalah saudara ngobrol sama teman-teman sesama penyakit kanker, tanya kapan dia mati, dokter kasih waktu dia berapa bulan lagi. Berapa bulan dokter kasih hidup? 6 bulan. Ih, saya cuma 3 bulan. Sudah itu saudara telepon 5 teman sahabat terbaik saudara dan beritahu, nanti 3 bulan lagi kalau saya tidak ada kau siap-siap. Nah, saya mau titip anak-anakku. Apa yang kau bahas? Apa yang kau deklarasikan? Saya punya teman koko-koko umur 60-an tahun, satu hari kami jalan berdua, terus lewat di sebuah tempat alat-alat kesehatan. Terus dia singgah, terus dia bilang gini, Andrew, kira-kira yang bagus ini kursi roda yang mana? Saya cuma tanya gini, Koko cari kursi roda buat siapa? Saya tahu keluarganya enggak ada yang stroke. Enggak ya, saya lihat-lihat, siapa tahu ke depan saya butuh, yang mana yang saya mau beli. Loh, Koko kan masih 60 tahun kok, Koko masih sehat, kuat. Ya, tapi kan kita pasti akan lambat laun melemah. Jadi ya sebelum terjadi sesuatu saya sudah menyiapkan. Oh kalau gitu beli sekarang aja Koko, siapa tahu besok Koko stroke. Hei, apa yang kau siapkan untuk dirimu? Saya tahu semua kita berusia naik, kekuatan mungkin akan turun. Tapi saya mau beritahu, enggak usah siapkan yang begituan. Justru yang kau siapkan adalah apa yang saya harus lakukan ke depan. Supaya saya bisa dipakai Tuhan lebih. Supaya saya bisa punya, hidup saya bisa jadi berkat lebih. Saya bisa punya pengaruh lebih. Karena saya tahu umur ada di tangan Tuhan. Kekuatan mungkin akan melemah. Tapi saya mau pakai hidup saya menjadi yang terbaik yang saya bisa. Karena berkat Tuhan akan selalu ada untuk saya. Itu pilihan. Atau saudara siapkan kursi rodamu, sekalian tempat tidurnya. Yang bisa naik sendiri, turun sendiri. Hei, apa yang kau siapkan? Kita tidak bisa terus-menerus membicarakan kegagalan tapi ingin berhasil. Tidak mungkin. Saudara mau berhasil, bicarakanlah tentang keberhasilan. Ngobrollah tentang keberhasilan. Ngobrollah tentang apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Apa yang kau deklarasikan itu yang akan jadi. Itu yang akan jadi. Saya nulis ini di Instagram saya. Mungkin saudara sudah pernah lihat. Saya nulis ini. Jangan gunakan kata-katamu untuk menggambarkan kondisimu yang buruk. Sebaliknya pakailah kata-katamu untuk mengubah situasimu menjadi hal yang baik. Ingatlah kata-kata kita adalah doa kita. Amin. Bolehkah kita sama-sama katakan kata-kata kita adalah doa kita. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Katakan kata-kata saya adalah doa saya. 1, 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Apa yang kau ucapkan setiap hari? Ketika anakmu mau pergi sekolah, apa doamu untuk anak-anakmu? Apa ucapanmu untuk anak-anakmu? Nah, hati-hati, nanti di jalan kau harus hati-hati. Lihat kiri kanan. Di sekolah kau harus baik-baik. Tidak boleh tidak dengar-dengaran sama ibu guru. Cuma ancaman-ancaman itu, atau
Kau berkata, nak, Tuhan memberkatimu hari ini. Tuhan memberikan hikmat. Matematika itu enak. Matematika itu mudah. Ulanganmu matematika nanti akan diberkati Tuhan. Kau pulang bawa hasil yang luar biasa. Atau sebentar ulangan matematika. Jangan kau pulang kalau angkamu tidak 8. Begitu pulang dia cuma bawa angka 6. Apa yang saudara lakukan? Saudara tetap terima dia? Atau saudara pegang kata-katamu, jangan kau pulang kalau angkamu tidak 8. Kalau saudara tetap terima dia, maka anak-anakmu akan berkata, mama tukang bohong. Mama bilang angka 8 tidak boleh pulang rumah, buktinya saya dapat 6 dikasih makan lagi. Kata-kata kita adalah doa kita. Sekali lagi, berpikir tentang kebaikan Tuhan itu bagus. Tapi kalau kau mau lihat itu jadi kenyataan, kau perlu ucapkan. Percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan bisa kasih mujizat, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa menolong, itu baik. Tapi apa yang kau ucapkan itu yang akan memberi kuasa supaya kata-kata itu balik kepada kita dan jadi kenyataan untuk hidup kita. Itu adalah pilihan. Apakah engkau selalu berkata 10 tahun lagi saya akan punya rumah sendiri. 10 tahun lagi saya akan punya bisnis sendiri. 10 tahun lagi saya dan keluargaku akan menjadi keluarga yang sangat diberkati. Punya bisnis yang bagus dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Atau 10 tahun lagi enggak tahu saya ini masih di rumah mertua indah. Atau hey, it's a choice. Itu pilihan. Apa yang kau ucapkan untuk suamimu? Pak, mama doakan Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Dan Tuhan memberikan keberhasilan dan kau akan jadi berkat besar. Atau, Pak, selamat bekerja, jangan pulang kalau tidak bawa uang. Kalau setiap hari ibu-ibu isinya cuma mengancam kepada suaminya, hati-hati. Ketika ada wanita lain berkata, tidak apa-apa pak, enggak ada uang enggak apa-apa, nanti saya bantu. Terus kemudian saudara salahkan suamimu karena dia mulai dengar kata-kata tetangga sebelah. Dan dia lebih banyak main sama tetangga sebelah. Yang salah bukan suamimu saja, yang salah istrinya juga. Kenapa? Istrinya harusnya setiap hari mendoakan suaminya, kasih kata-kata berkat. Ketika suaminya pulang dan bilang, hari ini penjualan kita cuma sekian. Apa yang istri sampaikan? Bodohmu itu jualan. Masa begitu saja kok tidak bisa jual? Atau enggak apa-apa pak, mama doakan, mama bantu, besok kita jualan lagi, besok papa akan jualan lebih berhasil lagi. Amin. Deklarasikan apa yang kau ingin dicapai, bukan apa yang kau tidak ingin capai. Amin. Saat Tuhan menciptakan bumi, Tuhan mengucapkan. Apa yang kau ingin lihat dari hidupmu, dari tubuhmu. Kau ingin langsing? Atau kau berkata, walaupun badanku langsung, sudah tidak langsing lagi, tapi saya tahu saya sehat, saya kuat. Saya tahu bahwa kekuatan Tuhan ada untuk saya. Ada kekuatan Allah yang sangat luar biasa untuk saya. Saya tahu badan saya sekarang sudah susah untuk kurus, tapi saya diet yang tepat. Walaupun tidak kurus-kurus, tapi saya sehat. Atau, so gode kita. Begitu orang bilang, ngana pe cantik doe. Bohong ngana, bohong. Kita pegode toh. Ada orang yang tersinggung ketika temannya bilang dia cantik. Tapi dia juga tersinggung ketika temannya bilang dia jelek. Tuhan yang bingung kan. Hey, apa yang kau ingin capai dalam 10 tahun ke depan? 5 tahun ke depan? 2 tahun ke depan? Apa yang kau deklarasikan itu penting. Kalau kau deklarasikan, tubuhku akan semakin cantik, semakin kuat, semakin diberkati. Maka itu yang akan jadi dalam hidupmu. Ayat terakhir. Mazmur pasal 103 ayat yang kelima. Dikatakan dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik,
sehingga engkau awet muda seperti burung raja wali. Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa kalau ada satu kata ditulis dalam Alkitab, berarti kata itu penting untuk kita. Lambaikan tangan saudara. Sudah percaya? Ayat ini tertulis kata awet muda. Berarti Tuhan mau saudara awet muda. Ada yang cuma lihat gini, hah masa? Iya kah? Pak, saya sudah pakai berbagai macam skincare, tapi kok saya kelihatan tua? Hei, awet muda, Tuhan mau engkau awet muda. Engkau tetap cantik, engkau tetap perkasa, engkau tetap kuat, amin. Umur boleh tua, tapi firman Tuhan berkata, engkau akan tetap awet muda. Yang amin cuma satu Pak Andreas. Yang lain, kita ini sudah keriput Pak. Sudah tarik benang berapa banyak, tetap begini. Saya sudah ke Korea Pak 10 kali, tapi tidak cantik-cantik. Atau kau percaya bahwa engkau akan awet muda. Amin. Katakan saya akan awet muda. Sekali lagi 2, 3. Apa yang kau deklarasikan itu yang akan jadi. Firman Tuhan mengatakan engkau akan awet muda. Artinya awet muda itu penting untuk Tuhan. Tuhan mau engkau bahagia. Tuhan mau engkau sukses. Tuhan mau engkau diberkati. Supaya kau bisa jadi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan. Awet muda itu penting loh. Suami-suami. Apa yang kau ingin lihat dari istrimu? Kalau kau ingin lihat istrimu tetap awet muda, tiap hari tersenyumlah. Dan bilang gini, mama kau awet muda. Ibu-ibu kalau suamimu bilang, mama kau awet muda, jangan bilang ini, apa maumu Pak? Pasti ada maunya. Hei, suamimu sedang mengucapkan firman Tuhan untuk hidupmu agar ibu-ibu, istri-istri awet muda. Amin. Amin. Jangan bicarakan tentang besarnya masalahmu, tetapi bicarakanlah tentang besarnya Tuhanmu. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati seringkali ditentukan oleh lidah. Siapa yang banyak bicara akan kena batunya. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, kalau kamu ingin menikmati hidupmu dan mengalami masa-masa penuh berkat, kamu harus menjaga lidahmu. Jaga ucapanmu. Jaga apa yang kau deklarasikan. Sekali lagi, kalau kamu ingin menikmati hidup ini dan mengalami masa-masa penuh berkat, kamu harus menjaga lidahmu. Amin. Apa yang terus-menerus diucapkan, maka kita akan mengarah kepada hal tersebut. Apa yang kau ucapkan terus-menerus, itu akan jadi dalam hidupmu. Apa yang akan kau ucapkan terus-menerus, itu yang akan datang dalam hidupmu. Amin. Saya mau Bapak Ibu ikuti apa yang saya ucapkan. Katakan, saya sehat, saya kuat, saya beruntung, saya diberkati, saya percaya diri, saya berbakat, saya kreatif, saya disiplin, saya bertanggung jawab, saya fokus, saya menarik, saya punya kepribadian yang baik, saya akan lebih bijaksana, saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, kesempatan-kesempatan besar ada di depan saya. Saya akan meraih mimpiku. Saya akan bisa mengatasi semua masalahku. 2024 adalah tahun penuh mujizat. 2024 adalah tahun kelimpahan. 2024 menjadi tahun yang penuh berkat. 2024 adalah tahun pertolongan Tuhan. 2024 adalah tahun kebaikan Tuhan. Saya percaya saya ditebus oleh darah Yesus. Saya diampuni, saya diberkati,
Dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Saya undang para pelayan untuk tampil ke depan. Saya mau cerita saya satu yang terakhir. Ada satu orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar. Kalau saya sebut namanya sudah pasti tahu. Dia kerja start dari staff paling bawah jadi sales, melakukan canvassing, melakukan event dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang setiap hari dia harus kerjakan pada saat dia tahap-tahap awal. Kemudian tahun demi tahun dia kerja sudah kurang lebih sekitar 15 tahun di perusahaan itu. Dia naik jabatan, dia dipercaya. Dan terakhir dia hanya dipercaya menjadi kepala cabang. Tidak lebih dari itu. Kepala cabang dia sudah keliling-keliling karena perusahaan ini punya begitu banyak cabang. Dia sudah keliling-keliling, pokok kalau ada cabang bermasalah dia harus datang dan dia harus bereskan. 2 tahun, 3 tahun di sana, dia ditarik lagi, dipindah. Pokoknya kerjanya selalu urusan yang begitu-begitu. Tidak pernah naik ke level yang lebih tinggi lagi. Setiap kali ada level yang lebih tinggi, diisi oleh orang lain. Dia pernah datang kepada saya dan dia tanya, kenapa saya harus mengalami ini? Saya sudah puluhan tahun, apakah waktunya saya keluar ataukah saya bertahan? Saya bilang begini, saya tidak tahu apakah waktu Tuhan untuk dirimu bertahan atau keluar. Karena Tuhan yang punya urusan dengan dirimu, bukan dengan saya. Tapi, coba jalani lagi. Tapi jangan pernah mengeluh dengan semua yang terjadi. Ucapkan syukur, kau tidak naik level, mungkin belum waktunya Tuhan. Tapi kalau waktunya Tuhan, satu hari kau pasti akan naik level. Bertahun-tahun dia jalani. Satu hari dia masih jadi seorang kepala cabang terus ditelepon oleh kantor pusat. Head office berkata, tolong Anda ke head office sekarang, kita mau meeting. Dia pikir meeting itu meeting biasa karena setiap bulan dia pasti dipanggil ke head office, suruh presentasi tentang bisnis yang dia lakukan dan lain sebagainya. Growth berapa, apa pertumbuhan unit yang keluar dan yang tidak keluar dan lain sebagainya. Dia pikir ini bukan awal bulan saya dipanggil, mungkin ada yang perlu dibicarakan tentang sesuatu, tentang event. Biasanya dia kalau dipanggil seperti itu. Dia datang, dikasih tahu di chatnya dia harus meeting di ruang meeting tertentu. Karena begitu banyak ruang meeting di perusahaan itu. Dia masuk ke ruang meeting itu, begitu dia masuk, dia lihat semua manajernya, atasannya ada di situ. Dan semua direksi ada di situ. Dia langsung pikir, kayaknya ada yang tidak biasa. Jangan-jangan saya buat kesalahan apa ini yang saya tidak tahu. Tapi dia masuk saja. Dia masuk kemudian duduk, direksi cuma bilang begini. Anda kita mau angkat jadi manajer untuk membidangi divisi ini. Dia cuma bingung, Karena 15 tahun dia berkarir di bisnis itu, di perusahaan itu. Mustahil lah dia jadi manajer. Kepala cabang itu udah mentok. Kepala cabang itu levelnya supervisor. Karena biasanya yang masuk di level jajaran manajer itu orang-orang yang diimport dari perusahaan-perusahaan besar. Dan ini kayaknya gak mungkin. Terus dia dengar bahwa dia akan diangkat jadi manajer untuk membidangi divisi itu. Dia antara percaya dan tidak. Tapi karena direksi, dia bilang baik Pak, terima kasih. That's it. Meeting selesai. Jadi direksi hanya tunggu dia untuk menyampaikan hal itu. Selesai meeting, dia ketemu manajer langsungnya. Terus dia tanya gini, Pak, Bapak bercanda ya tadi itu? Dia bilang enggak. Loh, saya tahu yang akan membidangi divisi ini si A, nama itu sudah tersebar di bisnisnya mereka, tapi masih kandidat, belum diputuskan oleh direksi. Tapi semua orang sudah tahu bahwa si A ini yang berasal dari perusahaan yang sangat ternama di Indonesia, dia akan menduduki divisi itu, jadi manajer di divisi itu. Terus saya tanya, kenapa Pak itu tidak jadi? Saya kah benar-benar yang diangkat jadi manajer? Manajernya cuma bilang, betul, kau yang diangkat jadi manajer.
Kita sudah cek semua track recordmu, di audit kok clean, bersih, gak pernah ada problem, gak pernah ada kasus. Kita sudah lihat track recordmu pegang berapa banyak cabang dan semuanya oke. Makanya direksi akhirnya memutuskan tidak pakai si A, tapi pakai dirimu. Terus dia tanya, Pak, bolehkah saya tahu alasannya? Kan kalau cuma bicara track record yang juga bagus banyak, Pak. Yang clean juga banyak lah. Tapi kenapa saya? Sudah tahu? Pada saat mereka meeting terakhir mau memfinalkan manajer yang dari perusahaan lain itu, direksi cuma lihat gini, kayaknya kita gak cocok dengan dia. Terus kandidat yang lain siapa? Si ini, Pak. Oke, coba cek. Terus waktu dikasih hasil ceknya, oke, saya setuju dengan si anak ini. Alasannya satu, dia golongan darah O dan si manajer yang kandidat itu golongan darah B. Dia gak mau golongan darah B. Sudah lihat? Tuhan bisa putar sesuatu hanya dalam kondisi sangat pendek, hanya masalah urusan golongan darah. Saudara bilang, Pak gak mungkin. Loh terjadi. Dia diangkat jadi manajer hanya gara-gara dia golongan darah O. Si kandidat yang mau jadi manajer dari perusahaan yang hebat itu gak jadi gara-gara golongan darah B. Kebetulan perusahaan ini ada urusan dengan Jepang. Jadi Jepang itu sangat memperhatikan golongan darah. Sudah lihat? Hal yang gak mungkin, Tuhan sanggup buat. Amin. Apa yang kau hadapi hari ini? Apa yang kau deklarasikan terhadap hidupmu? Apa yang kau deklarasikan terhadap pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu? Apa yang kau deklarasikan? Saya tidak tahu. Tapi satu hal, apa yang kuucapkan itu akan jadi kenyataan. Amin. Kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Katakan kini yang lemah berkata, yang sakit berkata ku sembuh, berkata ku sembuh, karena perbuatannya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata, yang sakit berkata ku sembuh, berkata ku sembuh, karena perbuatannya pada kini yang lemah, kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Saya mau beri beberapa waktu untuk
saudara mendeklarasikan apa yang saudara ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu, dalam masa depanmu, dalam keluargamu, dalam bisnis, keuangan, karir, masa depan, apapun. Saya mau kasih waktu saudara, saya mau saudara ucapkan dengan kata-katamu yang keras sampai telingamu mendengar. Nggak usah peduli dengan tetanggamu, nggak usah peduli dengan orang sekitarmu, orang di sebelahmu. Saya mau engkau ucapkan apa yang kau mau deklarasikan, saya mau apa yang kau doakan itu kau ucapkan dengan suara yang paling keras saat ini. Kalau kau butuh kesembuhan, katakan terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Kalau engkau ingin keluargamu dipulihkan, kau ucapkan terima kasih Tuhan, keluargaku sudah dipulihkan Tuhan. Saya percaya suamiku, istriku akan dipulihkan Tuhan. Anak-anak, orang tua dipulihkan Tuhan. Oke, saya akan hitung sampai 3. Saya mau semua orang tutup mata, mulai deklarasikan dengan suara yang paling keras yang kau bisa. 1, 2, 3. Yes, lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Lebih keras, yes. Yes, sampai telingamu dengar. Come on, sampai telingamu dengar. Yes. Yes. Lebih keras sampai telingamu dengar. Yes, ucapkan dengan imanmu. Come on. Ucapkan dengan imanmu. Yes. Sampai telingamu dengar. Yes. Yes. Saudara lihat saya. Buka matamu, lihat saya. Saudara rasa apa yang terjadi? Sangat berbeda ketika saudara mulai mengucapkan dan saudara cuma bicara dalam pikiranmu. Sangat berbeda apa yang kau ucapkan ketika kau sedang mengucapkannya dan hanya sekedar ada dalam hatimu. Kalau hari ini ketika kau mengucapkannya dan kau merasa hadirat Tuhan menolong engkau, kau melihat mujizat Tuhan mulai terjadi, setiap hari lakukan hal yang sama. Nggak usah peduli dengan orang lain. Hey, kalau engkau sakit, nggak ada kok yang mau peduli, nggak ada yang tolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong engkau. Kalau engkau punya masalah dengan keuanganmu, nggak ada kok orang akan datang bilang ini uang 1 miliar silakan pakai saja. Nggak ada. Tapi Tuhan sanggup membuka segala pintu-pintu dan tingkap-tingkap di langit untuk saudara ketika engkau mendeklarasikannya. Amin. Saya mau setiap hari kau ucapkan apa yang kau ingin terjadi. Ucapkan itu. Yang kau tidak ingin terjadi, tidak usah ucapkan. Tidak usah dipikirkan. Tapi apa yang kau ingin terjadi, ucapkan itu setiap hari dengan imanmu. Dan kau akan lihat mujizat Tuhan menyertai engkau. Amin. Kini yang lemah berkata Kuat yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita syukur. Kami melembutkan hati kami agar kami menerima berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih atas anugerah-Mu, urapi hamba-Mu yang sudah menyetorkan berkat. Terlebih besok KKR juga Tuhan berkati semua ibadah KKR kami. Kau kirim jiwa-jiwa baru ke tempat ini agar kami dapat bersama-sama menerima berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauh dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu,
apapun yang mereka kerjakan, usahakan kau buat berhasil. Dan kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Berkati juga Tiang, kami percaya engkau sudah sembuhkan dia. Dan kau pakai dia menjadi alatmu, seluruh keluarga, bahkan sekampung mereka dapat bertobat. Mereka dapat percaya kau Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebentar lagi, sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku, dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang Tuhan.